Wih, ada ban baru. Ban TDR Explore. Ban baru. Pasti yang jadi pemikiran, emang enak? Performanya seperti apa? Tapi sebelum saya bahas masalah ban ini, saya pengen tahu, teman-teman tuh sekarang di motor-motor teman-teman tuh pakai ban apa dan pengalamannya seperti apa? Nah, yang akan saya bahas itu hari ini mulai dari ukuran bannya, ini ada untuk motor apa aja. Lalu di situ ada kode-kodenya, kode-kode maksudnya apa, peruntukannya cocok nggak untuk motor kita. Pengalaman saya pakai ban ini, karena saya pakai ban ini udah jauh dari sebelum ini launching, jadi malah ini udah set yang kedua. Nah, selain dari itu harganya gimana, lalu kita simpulkan secara harga dan performanya worth it atau enggak untuk dipakai di motor teman-teman. TDR ini ngeluarin dua ukuran ban. Dua ukuran ban itu maksudnya dua ukuran ring. Untuk ring 13 dan ring 14. Untuk depannya itu mereka ukurannya 120 per 70. Ring 13 dan belakangnya di 140 70 ring 13. Nah, untuk 14-nya sebenarnya sama ukuran lebar dan perbandingannya sama-sama di 120 dan 140. Jadi bisa, kalau di Yamaha bisa buat NMAX tentunya, karena di belakang saya pakai ring 13. Untuk Aerox itu pakai ring 14. Lalu untuk Honda-Honda yang lain kayak PCX, ADV, Vario juga kalau nggak salah ya, itu bisa mengadopsi ukuran yang tadi. Nah, tapi dari situ kira-kira ini ban cocoknya buat kayak gimana sih? Jadi kita harus lihat kode-kodenya yang ada di ban dulu nih. Kalau kita lihat tadi ukuran, tadi udah ada di sini ya. Ini tulisannya 120 70 13. Angka yang penting berikutnya adalah yang di sini 53S. Tapi sebelum saya bahas ini, karena tulisan M_C, ini kadang-kadang sering salah. M_C itu sebenarnya for motorcycle only. Jadi nggak bisa dipakai untuk kendaraan-kendaraan lain. Meskipun ada mobil misalnya dengan ring 13 gitu, itu nggak recommended karena memang fittingnya hanya untuk motor. Jadi ini menunjukkan motorcycle. Lalu ada dua angka berikutnya, ya ini 53S. Nah, ini sebenarnya dua pengertian ya. 53 itu adalah beban indeks beban. Ini ban bisa berapa banyak sih dibebani. Berikutnya adalah speed index. Ini kalau di 53 ya, di 206 kg. Dan kalau di ban belakang itu 61S, berarti itu di 257 kg. Berarti untuk motor sekelas NMAX dan skutik-skutik yang lain ini nggak ada masalah, aman banget. Karena kalau misalnya ini kode ini salah, walhasil biasanya ban akan cenderung suka benjol. Nah, udah gitu angka berikutnya, huruf berikutnya itu ada S. S itu speed index. Nah, di speed index ini sangat penting. Kalau misalnya speed indexnya kecil, berarti kita nggak bisa pakai untuk kencang kita pakainya. Kalau untuk di speed index S ini, berarti ini mau ban kita bisa pakai, kita pacu sampai 180 km per jam. Wow, overkill banget gitu ya. Kapan NMAX mau lari segitu? Tapi semakin besar angka itu berarti semakin aman ban ini. Dia nggak akan kepanasan, dia nggak akan meledak. Jadi cocok banget buat di skuter-skuter di sekitar kita di Indonesia nih. Jadi buat motor teman-teman juga nih, oke banget. Tapi kalau secara oke kayak gini, kenyataannya seperti apa sih? Ini yang saya alami nih. Jadi ban ini udah di motor ini sebenarnya udah dua set yang saya coba. Set pertama itu di beberapa bulan yang lalu, 3-4 bulan yang lalu kali ya, atau bahkan lebih. Ekspektasi saya ya ban baru ya gitu-gitu aja. Cuman waktu itu saya sama Raski itu sempat pergi ke Jogja. Mungkin teman-teman pernah nonton videonya di mana saya pergi ke Jogja. Kalau misalnya mau lihat itu PP, videonya ada di kolom deskripsi di bawah. Nah, tapi yang membuat saya kagum saat itu adalah di mana di daerah Lumbir itu kan, kalau teman-teman yang senang motoran pasti tahulah daerah Lumbir di Jawa Tengah itu jalanannya tuh asik. Asiknya itu karena aspalnya bagus, belokannya asik. Nah, biasanya kalau dengan ban-ban yang dulu yang pernah saya pakai yang sebelumnya, itu saat belok itu sebelum masuk belokan atau tikungan kita harus nurunin kecepatan, dan memang harusnya seperti itu ya. Nurunin kecepatan baru kita belok. Nah, tapi yang saya rasakan, saya awalnya ngerem dulu untuk sebelum masuk tikungan. Kedepannya akhirnya saya coba nggak ngerem. Ini motor bannya diem, jadi cenderung kalau misalnya kita belokin motor itu biasanya kecepatan motor akan turun. Cuman
seremnya kalau misalnya bannya kita nggak tahu terus nggak apa ya nggak enak ya. Itu kadang-kadang suka mabal atau agak geser. Di sini saya hampir bisa dikatakan minim banget yang namanya ngerem karena ya itu pas nikung tuh enak banget dan dia ngegrip banget itu. Jadi kalau untuk secara gripnya enak. Jadi selain saya yang nyobain ini ban yang lebih intens karena kemarin-kemarin itu kan saya Gagan sama teman-teman yang lain sempat pergi ke MXGP di Lombok. Ini Gagan yang beribu-ribu kilo nih yang nyobain motor nih. Jadi kita tanya ke dia karena dia bukan hanya seneng kenceng, seneng juga yang namanya cornering. Jadi gimana Gan ini ban nih? Asik sih Om, bisa dibilang cukup asik. Asiknya itu gimana? Eh, untuk di jalan yang agak bumpy gitu, ngikutin tekstur bannya tuh benar-benar lembut gitu. Kayak waktu di daerah mana tuh? Yang kalau nggak salah tuh yang lurusan, yang di balik lurusan itu tuh. Kan itu agak gelombang juga tuh. Oh yang di bypass. Iya. Oh yang di Yang itu. bypass. Iya. Nah kita kan sempat naik ke atas tuh ke Kintamani nih. Kalau misalnya di Iya. perjalanan yang agak cornering kan di situ ya. Kelengkung ke atas itu. Daerah Nah, Kelungkung itu. Itu pas belok gimana tuh? enak Om. Hmm. Jadi pas kita bawa anakku, kanan kirinya sama Om. Jadi nggak ada istilahnya itu jegli gitu, nggak. Jegling. Iya. Soalnya kadang-kadang gini, di saat ban itu kumponnya nggak pas, nggak cocok gitu ya, atau misalnya tekanan angin nggak pas juga, itu saat belok itu ada kecenderungan antara ban depan atau ban belakang itu dia pengen geser ya. Iya. Jadi ini juga kejadian kalau bannya udah mulai habis di mana tengahnya udah ngotak ya. Jadi pas kita belok itu sempat agak kayak ngegeser. Cuman karena kita berangkat dari Bandung itu ban baru, terus masih bener-bener bulat, masih bagus kondisinya seperti kayak saat ini juga. Itu jadi pas beloknya itu nggak ada gejala dia pengen slip. Jadi ban tuh bener-bener megang ke aspal ya. Iya. Nah, Grip banget. yang bikin apa ya, kan kita pernah pakai ban-ban yang lain lah ya di NMAX ini gitu ya. Iya. Yang bikin menurut Gagan itu istimewanya ban ini dibanding ban yang pernah kita pakai apa tuh? Gripnya lebih Om. Grip aja. Iya. Nah, Selain grip ya enak Om. mungkin kalau Gagan bilang enak tuh emang grip itu salah satunya ya. Saya cukup kagum tuh karena kalimat Gagan tadi itu enak. Nah enaknya tuh di mana? Di saat kita punya ban itu kan adalah dari cetakan dibuatnya, terus lalu ada beberapa lapisan di dalamnya, ya ada karetnya, ada nilonnya, terus ada juga apa bajanya, kawat baja ya. Ini dibuatnya entah kayak gimana, saya belum bener merhatiin, belum pernah ngebongkar gitu ya tengahnya seperti apa. Cuman jadi ke suspensi itu empuk. Iya. Mungkin jadi Gagan bilang enak. Jadi itu kalau itu yang saya rasakan secara pribadi. Ban itu kalau misalnya keras ke suspensi pun kerasa nggak enak. Tapi kadang-kadang kalau memang terlalu empuk tuh hasil motor tuh jadi ngayun. Nah di sini saya nggak nemuin ngayun, nggak ada ngayun ya? Nggak ada. Nggak ya. Jadi kalau kita Nggak belok ngayun tuh sama sekali. nggak ngayun. Memang selain dari urusan ban, memang suspensi harus settingannya harus bener ya. Kalau di motor ini kebetulan di depan kita udah pakai front fork upgrade kit, di mana pakai PD valve, terus di belakang ini pakai G series yang G plus smooth. Ini kalau memang di luar topik ban, tapi ngerasain ban itu kalau kita suspensi yang nggak bener, akhirnya ntar kita nggak bisa tahu nih apakah pengaruh suspensi atau ban. Nah dari dulu ini setup motor udah seperti ini, makanya saya bisa bilang dibanding yang sebelumnya itu ini lebih nyaman dan enak ya, gitu ya. Seperti itulah. Nah, apalagi nih? Ya itu. Jadi karena ngikutin kontur jalan, tibanya di bawah miring-miring juga masih tetap diem. Jadi nggak, kalau kita dikasih ban yang agak keras, itu di bawah nikung kan suka ada lompatan lagi ke atas tuh. Nah pakai ban ini enggak. Mungkin juga ini kalau ban itu kan ada yang hard, secara kumpon yang ada hard, medium sama soft. Ya. Sebenarnya kalau kita bilang masalah kumpon itu, dimana yang paling awet itu biasanya yang hard. Cuman resikonya kita pengen awet itu dia cepat habis, bukan apa? Jadi gripnya kurang. Iya. Karena pakai hard kompon. Biasanya hard compound ini lebih banyak ditemukan di ban-ban mobil ya dibanding di motor. Nah ini kategori ban TDR Explorer ini sebenarnya
klaim dari mereka itu adalah soft compound. Jadi kalau emang kita pegang nih emang empuk gitu. Nah tapi soft compound ini hati-hati. Soft compound yang disebut oleh TDR ini adalah soft compound yang untuk harian. Karena ada soft compound satu lagi itu adalah yang biasa dipakai untuk balap. Race ya. Kalau misalnya kita ngeliat abis balap tuh kan bannya keriting banget kan. Ya, hancur. 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 Ini soft compound untuk harian. Jadi bukan medium tapi dia soft compound. Nah, selain dari itu juga ini ban entah gimana, mungkin playnya sedikit atau gimana ya. Dia relatif empuk, ke suspensi enak. Tapi jadi boros atau enggak ya? Nah, masalah boros atau enggaknya, saya ini ganti lagi ban sebelum pergi ke Lombok dengan ban yang baru dengan tujuan untuk ngukur. Nah, hasil pengukurannya seperti apa? Kita cek aja. Kita cek dari ban belakang aja karena ban belakang biasanya kan lebih cepat habis dibanding depan ya. Kita cek, kita bandingkan dengan ukuran yang waktu itu saya dapat sebelum pergi ke Lombok. Jadi kita harus ukur nih ban pakai Sigmat atau jangka sorong karena waktu dulu pertama kali dipasang ini saya sempat ukur juga. Ini teman-teman bisa lihat di fotonya berapa kilometer dan berapa ketebalannya. Nah sekarang kita ukur kembali setelah sekian lama ya. Kalau kita ukur ini kita dapat ketebalan saat ini di 4,6 mm. Jadi ini saya udah sempat hitung ya. Jadi ada catatan. Jadi waktu di awal itu pas dipasang di odometer itu baru di 28.708 km. Nah sekarang speedometer ini di odometernya itu ada di 32.093 km. Berarti selisih dari waktu awal masang sampai sekarang itu di 3.385 km. Ketebalan awal seperti di foto tadi itu adalah di 7 mm dan sekarang di 4,6 mm. Berarti kalau kita kurangin 7 sama 4,6 itu udah ngabisin 2,4 mm. Jaraknya berapa? Jarak selisih dari pertama sampai sekarang itu di 3.385 kilo. Berarti kalau dihitung-hitung itu misalnya si 3.385 kita bagi dengan 2,4 mili lalu kita kalikan dengan ketebalannya 7 mili, berarti ban ini harusnya sampai ke dalam botak ini kurang lebih di 9.800 km. Cuman balik lagi, yang makainya siapa, gaya mengemudinya seperti apa itu akan mempengaruhi terhadap umurnya ban. Tapi kalau misalnya sampai 10.000 kilo, ini worth it banget karena kalau secara harga masuk. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen lihat harganya nanti di kolom deskripsi di bawah ada link untuk pembelian. Mau beli juga langsung juga boleh. Tapi kalau dari yang udah ini di 500-an lebih dikit. Masuk akal banget dong. Ya nggak sih? Masuk akal banget ini. Depan dan belakang tentu depan lebih tebal sebenarnya. Sisanya lebih banyak dibanding yang belakang. Keren lah kalau kata saya si TDR Explorer ini. Dengan data ini berarti worth it kalau dari sisi itunya. Berarti kesimpulannya gimana nih? Gagan bilang enak dipakai. Dia paling banyak pakai motor ini. Saya pakai motor ini juga suka pakai, enak kalau menurut saya. Kita lihat dari kumponnya yang soft tapi segitu awetnya. Enak dong karena soft itu gripping. Selain dari itu ya awet. Harga masuk akal banget. Jadi kalau depan belakang di online tuh di bawah tuh kurang lebih 1 juta depan belakang. Dan yang menariknya itu adalah di mana ban 14-nya itu sebenarnya karena mereka nggak bikin ban 15, ukuran 140/70/14 itu cocok banget buat si X-Max. Saya sih rencananya mau cobain, tapi gimana menurut teman-teman? Cobain jangan di X-Max karena saya cukup terkesan. Ini ban bikin saya ketawa sebenarnya karena waktu di awalnya wow. Tapi ini ingat, video ini tidak disponsori oleh mereka. Saya hanya dikirimin bannya untuk nyobain. Sehingga ini apa yang saya rasakan senyata-nyatanya tanpa ada embel-embel dibayar atau apapun. Ini ban enak, worth it banget, wajib dipakai. Jadi kalau misalnya teman-teman bannya udah habis untuk X-Max, Aerox, PCX dan lain sebagainya, langsung beli deh, cobain. Insya Allah nggak kecewa. Oke, sampai sini dulu. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk info motor lainnya. Bye-bye.